Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guru-guru kita, para kiai, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebagian saudara kita sudah berangkat ke tanah suci Makkah. Mereka menantikan tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 6 hari saja. Lalu mengapa mereka sampai 36 hari, 40 hari di sana? Karena lalu lintas udara yang begitu padat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki berkah bisa berkunjung ke Baitullah. Anak cucu kita bisa melaksanakan haji dan umrah insyaallah. Saya tidak tahu persis bagaimana di Kepulauan Riau, tapi di tempat asal daerah saya, start 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Tapi kita tidak berkecil hati. Karena apa? Andai kita sudah start tidak berangkat, insya Allah mendapatkan niat yang baik. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka begitulah mereka yang melaksanakan ibadah haji, yang datang dari arah Madinah. Dia berhenti di suatu tempat namanya Zulhulaifah. Apa nama tempatnya? Zulhulaifah. Lalu kemudian, Ustadz, kemarin kami waktu umrah namanya tidak Zulhulaifah, namanya Bir Ali. Nama dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Itu biasa. Makanya kalau kenalan dengan orang gitu juga. Namanya siapa? Abdul Somad. Nama dulu, nama sekarang. Nah, siapa yang datang dari macam-macam arah sudah ditentukan Nabi SAW. Datang dari arah ini Qarnul Manazil, datang dari arah ini Zatu Irqin, datang dari arah ini Rabil, datang dari arah Indonesia. Maka Indonesia searah dengan Yaman. Dari Yaman dia berhenti sejenak di tempat bernama Yalamlam. Maka di atas bukit Yalamlam dia berniat. Apa dia katakan? Labbaik Allahumma hajja. Kalau melaksanakan haji, kalau melaksanakan umrah, labbaik Allahumma umrah. Apa makna yang terkandung dalam ini? Salat kita bisa berniat sebelum takbiratul ihram, atau menurut mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Puasa, kalau puasa sunat kita boleh berniat andai terbangun pagi sebelum matahari tergelincir jam 8, jam 9, dia boleh berniat pagi. Tapi kalau puasa fardu wajib, dia berniat sebelum azan subuh berkumandang. Tapi haji dan umrah ada tempat khusus. Kalau melewati tempat ini, maka dia dikenakan membayar dam. Oleh sebab itu, apa hikmah yang terkandung? Mesti ada niat yang baik, mesti ada pikiran yang baik. Maka kita senantiasa niat baik. Niat baik anaknya ingin menjadi penghafal Quran, amin. Niat baik ingin agar yang belum menikah mendapatkan anak istri yang soleh dan solehah, amin. Yang mengucapkan amin yang belum nikah. Berniat baik ingin mendapatkan pekerjaan yang halal supaya bisa keluar dari riba, amin. Innamal a'malu bin niat. Segala amal diawali dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niatnya ke Madinah ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha.
siapa yang pergi pindah ke Madinah niatnya hanya untuk bisnis dunia, hanya untuk menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Oleh sebab itu maka berniat baik, berfikir baik, positive thinking, jangan suudzon, berbuat baik berawal dari niat baik, berawal dari niat baik dalam hati, ditunjukkan dalam lidah yang berkata baik, diungkapkan dalam perbuatan fisik tubuh yang baik. Andai datang kebaikan, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Andai sudah berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, tiba-tiba yang datang tidak baik, maka tetap bersabar, mendekat kepada Allah dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Kalau engkau bersyukur, Allah akan ganti 2 kali lipat. La in syakartum la azidannakum. Bagaimana kalau dia sabar? Sabar lebih hebat daripada syukur. Orang yang sabar balasannya bukan 2 kali lipat. Apa balasannya? Innama yuwaffas sabirun. Orang yang sabar, ajrahum, balasan bagi mereka bighairi hisab. Apa itu bighairi hisab? Unlimited, tanpa ada yang bisa menghitung. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan 2 kenikmatan itu, syukur dan sabar insyaallah. Tapi lagi-lagi dari niat yang baik. Oleh sebab itu ada petani tidak kaya, biasa saja. Ini petani kelapa, ini petani karet, ini petani padi. Ustadz Somad, daerah kami ini daerah yang paling susah miskin di antara daerah yang lain. Tapi daerah kami jamaah hajinya terbanyak se-Indonesia. Loh, kok bisa begitu? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya ketika dia menanam kelapa, dia niat mau berangkat haji, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Ketika dia menanam karet, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Allah sampaikan niatnya. Ketika dia menanam cabai, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Yang lain ketika nanam, mau kawin lagi. Salahkah nikah sekali lagi? Tidak. Bapak-bapak bilang tidak. Salah enggak? Istri yang pertama meninggal dunia. Jangan marah duluan. Oleh sebab itu maka berawal dari niat yang baik, Allah akan berikan amal yang baik dengan balasan yang baik. Maka belajar dari perjalanan haji dan umrah, kita disambut dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik. Orang Arab kalau dipanggil ya Abdas, kalau orang kita hai Abdul Somad. Kalau orang di kampung saya dipanggil hai Abdul Somad, oke, I'm coming. Tapi kalau orang Arab dipanggil ya Abdul Somad, maka dia akan menjawab labbaik. Apa arti labbaik? Aku sambut panggilanmu. Saat itu engkau sedang menyambut panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. 3818 tahun yang lalu Ibrahim sudah memanggil engkau dengan panggilan labbaik. Kita menjawab dalam keadaan darah, daging. Selama ini cuma ada ruh, tapi kemudian ada darah, ada daging, ada tulang, ada kuku, ada bulu. Saat itu dia berkata, meneteskan air mata, labbaik Allahumma labbaik. Pelajaran yang kedua, setelah mengucapkan labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah, maka ini bukan sembarangan. Nama pakaiannya pakaian ihram. Diambil dari kata ahrama yuhrimu ihram, haram. Apa maknanya? Yang sebelumnya halal, yang sebelumnya halal. Mencabut tanaman halal, mencabut bulu hidung halal. Tapi begitu setelah ihram, maka semua yang halal berubah menjadi haram. Sekarang kita pergi ke salah satu daerah. Sebelum masuk ke hutan ada gambar jenis binatang yang tidak boleh diburu. Ular kobra, monyet dengan segala macam spesiesnya. Bila Anda tertangkap, maka akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tidak boleh berburu binatang. Ketika sampai di suatu hutan lindung, ada daftar tanaman yang tidak boleh dicabut, tidak dirusak, cagar alam, cagar budaya, dilarang menebang pohon. Bila tertangkap, akan ditangkap oleh polisi hutan. Ini baru ada sekarang, tapi zaman Nabi SAW 1439 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada semesta alam menjaga lingkungan, menjaga binatang, menjaga hewan, menjaga alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam.
Makanya tidak boleh. Begitu sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umrah, tiba-tiba ada tersangkut daging di gigi. Lalu dia ambil duri pohon korma, dia tarik duri pohon korma, maka sudah kena denda. Tiba-tiba masuk dalam bis sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Terasa hidung gatal, nggak mempan juga, ditarik bulu hidung, kena denda karena tidak boleh mencabut bulu badan. Apa salahnya? Hidungnya hidung saya, bulunya bulu hidung saya, kecuali yang ditarik bulu hidung teman. Kenapa saya salah? Ini bukan masalah, ini menjaga aturan. Yang membuat aturan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Saat itu engkau mesti patuh dan taat. Jangan sampai mencaci maki. Fala rafatha, jangan ada kontak seksual. Wala fusuqa, jangan ada perbuatan fasik melanggar aturan Allah. Wala jidal, jangan ada kata-kata kasar, sumpah serapah, mencaci maki, mengganggu orang. Pesan kemanusiaan dalam ibadah haji. Semua ibadah dalam Islam ada tujuannya. Salat, apa tujuan dari salat? Bukan sekedar tegak, ruku, sujud, tasyahud, duduk antara sujud. Bukan. Apa tujuan dari salat? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, puasa bukan sekedar tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga. Tujuan dari puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puncak dari puasa adalah la'allakum tattaqun, bukan tak takut.